Baik, selamat malam teman-teman mahasiswa. Ini adalah rekaman video ajar untuk pertemuan kita yang ketiga berhubungan dengan manajemen project. Ya. Untuk mahasiswa yang telah mengerjakan pekerjaan project kita, saya ucapkan terima kasih karena sudah melakukan pengerjaan proyek ya, yaitu tugas-tugas yang sudah saya berikan di dalam My Best. Ada tiga tugas yang saya sudah berikan. Yang pertama itu berhubungan dengan video ajar. Nanti di akhir video ajar selalu ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa Anda eh, jawab langsung ya dengan cara Anda membaca soal kembali lalu Anda baca jawaban Anda. Lalu part kedua selalu saya memberikan materi pengayaan berisi analisa. Tujuannya adalah membuat Anda semakin tajam pisau analisanya. Sehingga perkuliahan kita ini bukan sekedar hanya titip absen saja, tetapi ada suatu ilmu yang bisa Anda dapatkan dalam perkuliahan kita. Yang ketiga adalah pendalaman materi yang berbentuk Anda membuat sebuah presentasi berkaitan dengan topik atau tema mata kuliah yang sedang saya bahas ya. Untuk detailnya sudah saya buatkan di dalam My Best. Nanti silahkan setelah Anda menyaksikan ini mungkin hari ini atau mungkin besok terakhir project akan saya berikan di dalam My Best ya. Kalau misalnya keterlambatan paling lambat 1 hari. Dan nilai-nilai yang sudah saya sudah sudah saya cek, saya nanti akan saya keep dulu ya. Nanti di akhir perkuliahan kalian bisa melihat nilai tersebut di dalam My Best dan saya akan totalkan nilai itu menjadi nilai tugas. Bagi mahasiswa yang tidak mengerjakan tentu saja tidak mendapat nilai tugas dan tentu saja absensinya akan saya konfirmasi menjadi tidak hadir karena Anda tidak aktif di dalam perkuliahan saya. Sekali lagi nilai tugas mempengaruhi tugas proyek yang sudah saya berikan akan mempengaruhi absensi Anda ya. Baik, untuk hari ini kita akan membahas mengenai manajemen proyek ya. Kita akan membahas bagaimana sebuah proyek itu berlangsung, bagaimana sebuah proyek itu berjalan. Nanti kita akan juga demonstrasikan bagaimana kita menghitung lamanya sebuah proyek. Sebelum kita memasuki apa itu manajemen proyek, ya kita melihat dulu definisi sebuah proyek ya. Kalau kita melihat sebuah proyek, definisinya kita bisa menjumpai ada ciri khas dari sebuah proyek. Ya. Proyek itu biasanya tempatnya berpindah-pindah dari lokasi tempatnya ya. Lalu bentuknya produknya tidak selalu sama, ukurannya relatif lebih besar dan jumlah produksi yang dihasilkan sangat sedikit bahkan tunggal ya. Saya ulangi lagi untuk definisi proyek, proyek ini adalah suatu hal yang unik ya. Jadi karena dia unik, jadi kita bisa melihat ciri khas dari sebuah proyek. Proyek itu selalu berpindah-pindah tempatnya, bentuknya itu bisa tidak selalu sama ya. Lalu ukurannya relatif lebih besar dan jumlah produk yang dihasilkan sangat sedikit bahkan tunggal. Maksudnya satu satu proyek saja begitu. Sehingga kalau kita berbicara mengenai proyek pasti kita akan bisa membandingkan dengan produksi ya. Memproduksi sesuatu dengan pekerjaan proyek itu berbeda. Kalau kita berbicara mengenai produksi, skalanya pasti besar ya. Sedangkan tadi saya sempat menyinggung bahwa proyek itu dilakukan dengan jumlah produksi yang relatif kecil atau bahkan cuma satu produksi saja. Sedangkan produksi sendiri mengerjakan suatu kegiatan begitu dan itu sangat besar skopnya ya. Karena dia besar, pasti ada satu pengulangan atau kontinuitas di dalam proses pengerjaannya sehingga menghasilkan produk yang banyak. Kita bisa melihat dari sifat pengolahannya, produksi itu selalu berulang-ulang. Sedangkan project, misalnya project sekali begitu selesai sudah tidak ada lagi kontinuitasnya. Produk yang diciptakan selalu berpindah sesuai dengan tahapan pengolahannya. Dalam proyek, produk yang diciptakan tetap di tempat, tapi mesin-mesin, orang-orang, bahan dan tahapan selalu berpindah untuk membentuk produk tersebut. Ya, ini adalah perbedaan produksi dan proyek ya. Sekali lagi, produksi jumlahnya banyak. Ya, kalau kita berbicara dengan jumlah banyak, berarti ada satu kontinuitas di sana ya. Dan bentuknya sama. Sedangkan proyek jumlahnya sedikit, tadi sempat saya singgung, dan bentuknya berbeda.
Dari sifat pengolahannya, karena tadi saya sudah mengatakan bahwa dia jumlahnya banyak, berarti maka ada kontinuitasnya di sana. Jumlahnya berulang-ulang dan pasti akan menghasilkan jumlah produk itu banyak. Sedangkan apa namanya project tadi saya sudah sempat menyinggung itu karena dia jumlahnya sedikit ya dan dia berpindah-pindah, maka dalam tahapan maupun dalam apa namanya pembentukan produknya, eh, membentuk suatu produknya itu pasti berbeda-beda ya, tidak banyak gitu dalam skala kecil ya. Jadi kalau kita melihat dari jumlah produksi maupun dari sifat pengolahannya, produksi dan proyek sangat berbeda ya. Lalu kita berbicara lagi mengenai program. Jadi ini ada produksi, ada proyek, nanti kita masuk dalam program. Kenapa kita mulai dengan definisi? Karena kita akan masuk nanti di dalam bagaimana kita memanajemen sebuah produk, bagaimana kita mengelola sebuah proyek dengan program yang ada. Nah, definisi program adalah suatu kegiatan untuk mencapai tujuan dan menciptakan kondisi yang diinginkan berkaitan dengan kondisi sosial ke masyarakat, bisa mikro, makro maupun internasional ya. Jadi suatu kegiatan untuk mencapai tujuan dan menciptakan kondisi yang diinginkan berkaitan dengan kondisi sosial kemasyarakatan bersifat mikro, makro maupun internasional disebut dengan program. Kalau kita benturkan kembali ya perbedaan antara program dengan proyek, kalau tadi kita berbicara mengenai eh, proyek itu pasti dalam skalanya yang berubah-ubah ya, maka kalau dia program harus ada kontinuitas ya dilaksanakan bertahun-tahun dan akan dihentikan apabila telah mencapai tujuannya atau kondisi yang telah dicapai. Biasanya untuk program ini jangka panjang ya, bisa saja 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Nah, untuk mencapai tujuan program, maka itu disebut dengan proyek. Jadi proyek itu merupakan bagian terkecil dari sebuah program. Misalnya tadi saya menyebut jangka panjangnya program untuk pembuatan atau apa ya, Indonesia sedang membangun apa namanya infrastruktur ya di jangka panjang, program pembuatan infrastruktur ya. Proyeknya apa? Misalnya proyek pembuatan jalan tol di daerah A, proyek pembangunan jalanan untuk menghubungkan daerah A dan B. Itu proyek. Programnya itu sangat panjang, diturunkan menjadi sebuah proyek ya. Jadi proyek ini merupakan bagian dari sebuah program. Nah, di dalam project kita bisa melihat fase-fase ya, fase-fase yang membentuk adanya project ya. Tentu saja yang pertama yang terutama dilakukan dalam sebuah project itu pasti ada perencanaan bagaimana menyusun sasaran, strategi pembuatan projectnya, mendefinisikan project serta bagaimana membentuk sebuah tim untuk bisa menjalankan proyek tersebut. Di dalam perencanaan tersebut terjadi sebuah manajemen perencanaan. Ya, kemarin kita sudah sempat menyinggung mengenai strategi. Ya, jadi di dalam fase yang pertama di dalam manajemen proyek yaitu merencanakan. Ya, jadi merencanakan itu sifatnya untuk menetapkan sasaran supaya proyek yang dibangun, proyek yang dibuat itu apa namanya dapat mencapai tujuan utama, berhasil gitu ya. Lalu setelah sudah punya tim, sudah punya sasaran ya dengan strategi proyeknya, maka yang fase kedua yaitu menjadwalkan. Nah, di dalam proses menjadwalkan ini adalah proses untuk menetapkan yang pertama mungkin timnya ya. Timnya harus dijadwalkan dalam pelaksanaan proyeknya, lalu menjadwalkan biaya juga serta menetapkan antara kegiatan satu dan kegiatan lainnya ya. Di dalam proses ini sangat-sangat apa namanya sangat-sangat penting karena setiap kegiatan proyek ini harus berlangsung kontinuitas ya, jadi harus berkesinambungan, jangan sampai apa namanya di dalam satu proyek kegiatan A dengan kegiatan C berhenti, pasti akan mengakibatkan efek atau imbas bagi program yang lainnya. Lalu yang terakhir setelah ada penjadwalan, maka yang terakhir ada evaluasi atau controlling atau pengendalian ya. Dalam proses ini mengawasi sumber daya yang ada, baik itu biaya, kualitas bahan mungkin,
anggarannya, dan juga jika diperlukan maka juga bisa melakukan revisi ulang rencana yang sudah disusun, ya. Maka di dalam proses pengendalian ini penting dilakukan di dalam proses manajemen proyek karena akan melihat bagaimana proyek itu berlangsung, ya. Apakah nanti proyek tersebut berjalan lancar, apakah proyek tersebut memiliki kendala. Nah, kalau ada kendala berarti dilakukan revisi rencana ulang, ya. Nah, di dalam fase perencanaan proyek, kita akan membahas mengenai work breakdown structure. Nanti saya akan mendemokan bagaimana WBS itu dilakukan. Ya. Nah, di dalam perencanaan ini kita akan melingkupi berbagai skema atau berbagai tugas yang dilakukan. Ya. Sehingga dengan WBS ini membagi proyek menjadi komponen yang lebih detail lagi dengan seperangkat kegiatan yang biaya terkait. Jadi dalam WBS ini adalah semacam breakdown lebih detail, ya. Apa saja yang harus dilakukan, komponen-komponen apa saja yang harus ada, dan bahkan juga nanti diketahui seperangkat kegiatan apa saja yang harus dilakukan, penjadwalan apa saja yang harus dilakukan, bahkan juga nanti berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan dalam satu sebuah kegiatan yang dilakukan dalam sebuah proyek, ya. Jadi ini di dalam WBS, ya, itu akan lebih detail. Nah, di dalam WBS yang utama itu adalah proyeknya, ya, menentukan proyeknya apa, lalu nanti tugas utama proyeknya tersebut, lalu di breakdown ke bawah menjadi subtugas dan aktivitas yang harus diselesaikan. Ya, nanti kita akan melihat di dalam sebuah tabel bagaimana proyek ini bisa dilakukan. Ya, saya ulangi lagi, di dalam proses proyek ada 3 fase. Yang pertama perencanaan, yang kedua penjadwalan, yang ketiga evaluasi. Nah, di dalam proses perencanaan ada dinamakan dengan work breakdown structure. Dalam work breakdown structure tujuannya adalah membagi komponen proyek menjadi lebih detail, ya, membagi komponen proyek lebih detail sehingga menjadi apa namanya, kita menjadi tahu apa saja yang harus dilakukan, komponen biaya apa saja yang harus dikeluarkan dalam satu buah proyek, ya, karena itu dibagi dalam beberapa kegiatan-kegiatan dan itu akan kita ketahui mengenai jumlah biaya yang dikeluarkan dalam satu kegiatan. Struktur WBS itu pertama adalah proyeknya, lalu tugas utama, di breakdown lagi menjadi subtugas dan aktivitas yang harus diselesaikan. Dalam fase penjadwalan, kita bisa mengenal ada banyak sekali chart, ya, ada banyak sekali metode, tapi di dalam kesempatan ini kita akan mengenal dengan Gantt chart, ya. Gantt chart ini adalah diagram perencanaan digunakan untuk penjadwalan sumber daya dan alokasi waktu. Jadi Gantt chart ini fungsinya nanti kita akan tahu jadwal-jadwalnya, biaya-biayanya, bahkan juga tim yang harus mengerjakan apa. Misalnya untuk membuat sebuah proyek jembatan misalnya, ya, perencanaannya kita lakukan tadi dengan WBS, ya. Setelah WBS sudah dilakukan, kita gunakan Gantt chart untuk menjadwalkan apa saja dulu yang dimulai. Pertama memasangkan pondasi, misalnya tim pemasangan pondasi dijadwalkan dulu, dialokasikan waktunya, dialokasikan biayanya. Setelah pondasi jalan mungkin bisa struktur bangunan dan lain sebagainya. Nah, fungsinya ketika kita bicara mengenai Gantt chart ini digunakan untuk memastikan bahwa seluruh komponen kegiatan itu telah direncanakan dengan baik, ya. Jadi kita harus mengetahui bahwa setiap kegiatan-kegiatan tersebut memiliki kesinambungan dan keterkaitan. Maka dengan Gantt semua kegiatan yang telah direncanakan ini bisa kita ketahui. Oh, ternyata proses pemasangan pondasinya belum selesai nih. Kita tidak bisa melakukan pemasangan struktur beton misalnya karena pondasinya belum dibuat. Nah, ini makanya ada Gantt chart. Jadi mengetahui semua kegiatan yang telah direncanakan. Lalu setelah kita mengetahui semua kegiatan, pasti tentu saja dalam sebuah proyek perlu ada urutan kinerja yang telah diperhitungkan. Ya, misalnya kalau kita membangun sebuah rumah, tidak mungkin kita mempersiapkan gentengnya dulu, ya, atapnya dulu sebelum dindingnya berdiri, sebelum pondasinya dibangun, begitu, ya. Jadi setiap proyek tersebut ada tahapan-tahapan yang harus dilalui.
Lalu setelah kita mengetahui ada tahapan, tentu saja yang terakhir ada perkiraan waktu kegiatan dan keseluruhan waktu proyek yang telah dibuat. Jadi ini penting sekali menghitung timing, ya, menghitung waktu yang digunakan. Kenapa menghitung waktu ini penting di dalam sebuah proyek? Karena ini akan berhubungan dengan biaya yang pertama, logistik yang diperlukan, ya, mungkin juga sumber daya manusianya yang harus dihitung begitu. Kalau semakin lama sebuah proyek, maka akan semakin besar biaya yang akan dikeluarkan. Maka fungsinya Genstart, ya, saya ulangi kembali bahwa kita akan mengetahui semua kegiatan yang akan direncanakan, ada urutan-urutan kinerja yang akan dilakukan, ya, setelah diperhitungkan itu akan ketahuan di dalam Genstart, ya. Lalu ada perkiraan waktu kegiatan yang telah dicatat, bahkan keseluruhan proyek yang telah dibuat, ya. Maka ini adalah fungsi penjadwalan, ya. Jadi fungsi perencanaan kita punya WBS, ya, ada uh, work breakdown structure. Di dalam penjadwalan kita mengenal Gantt, ya. Lalu untuk fase pengendalian proyek, ya, kita punya PRT, Program Evaluation and Review Technique, and CPM, ya, Critical Path Method. Dua-duanya ini adalah cara mengevaluasi, melihat sebuah proyek ini berjalan lancar tidak, ya. PART atau Program Evaluation and Review Technique adalah sebuah teknik manajemen proyek yang menggunakan 3 perkiraan waktu untuk tiap kegiatan, 3 perkiraan waktu. Sedangkan CPM, teknik manajemen proyek yang hanya menggunakan 1 faktor waktu untuk tiap kegiatan. Ya, nanti kita akan lihat di pembahasan selanjutnya. Untuk membuat sebuah uh, jaringan PRT atau CPM, kita harus melakukan beberapa langkah. Ya, yang pertama, membagi keseluruhan proyek menjadi kegiatan-kegiatan. Ya, nanti kita akan coba demo ini, ya. Membagi keseluruhan proyek menjadi kegiatan-kegiatan yang berkesinambungan. Yang kedua, mengetahui jalur critical path atau jalur kritis dan yang bukan jalur kritis. Jalur kritis maksudnya bukan jalur yang apa namanya jalur eh, penuh dengan kematian, bukan. Ya, jalur kritis maksudnya adalah jalur di mana kita nanti bisa mendapatkan efisiensi tinggi di sana. Ya. Yang ketiga, menentukan lama waktunya proyek, ya, menyesuaikan kegiatan proyek dalam jadwal waktu. Ini langkah-langkahnya harus diikuti, ya. Menyesuaikan kegiatan proyek dengan anggaran, oke, menyesuaikan kegiatan proyek dengan jadwal eh, waktu yang ada, ya. Lalu dengan sumber daya yang ada juga disesuaikan dan mencari kemungkinan untuk mempersingkat proyek dengan biaya seminimal mungkin. Jadi memang sebuah proyek ini memang harus dihitung efisiensinya, ya, efisiensinya. Maka perlu dilakukan PRT dan CPM untuk mendapatkan nilai efisiensi setinggi mungkin, ya, setinggi mungkin. Kalau seminimal mungkin berarti tidak ada efisiensi, ya, setinggi mungkin sehingga proyek yang ada dengan proyek yang ada kita bisa menghasilkan anggaran yang tidak besar, ya. Nah, dalam network planning ini ada 2 cara, ada activity on arrow, ya, aktivitas proyek yang dilambangkan dengan anak panah, dan AON, activity on node, aktivitas proyek yang digambarkan dalam lingkaran. Nanti kita akan coba di dalam apa namanya network planning, ya, karena nanti kan kita akan membuat WBS, ya, dengan membuat AON, ya, nanti di apa strukturnya aktivitas yang ada kita akan memainkan AOA atau AON, ya. Jadi kalau AON digambarkan dalam lingkaran. Contoh seperti ini. Ya. Ini AON, ini AOA. Jadi aktivitasnya kalau di dalam AON, ya, tadi saya sempat menyinggung sedikit, AON aktivitasnya di dalam lingkaran. Ya, misalnya A adalah membangun jembatan, ya, ini proyek membangun jembatan. Yang pertama kali yang A ini adalah membuat apa namanya mungkin kalau jembatan itu bisa pondasi dulu, ya. Terus yang B ini bisa melakukan penguatan beton dulu, beton untuk dindingnya gitu, ya. Yang C mungkin pengerasan jalan dan sebagainya. Ini kegiatannya di dalam lingkaran. Sedangkan AOA ini hanya metode saja, teknis saja. Kegiatannya berada di luar. Ya, jadi nanti kegiatannya A, misalnya tadi pemasangan fondasi kita lakukan di luar. Ya, nanti kita akan coba cek di dalam demo, ya.
Nah, apa itu jalur kritik, jalur PAT? Ya, tadi saya sudah sempat menyinggung sedikit. Jalur yang terpanjang melalui jaringan. Jadi paling panjang yang mana? Untuk menentukan jadwal waktu kegiatan ada forward pass and backward pass ya. Nanti kita akan lakukan ini ya, jalur kritikal, jalur kritis ini. Jadi jalur kritis itu ada dua. Yang pertama adalah forward pass ya, dari awal sampai nanti akhir. Lalu backward pass ya, jadi nanti dari akhir ke bagian awal ya. Nanti kita akan hitung dua-duanya, maju mundur nanti cara menghitungnya ya, jalur kritis ini. Jadi fungsi jalur PET ini kita melihat waktu terpanjang yang melalui jaringan ya, bukan jalurnya penuh dengan mara bahaya, bukan, tetapi jalur yang menghabiskan waktu terpanjang ya. Lalu apa sih manfaat lintasan kritis? Ya, ini jadi kita tahu bahwa berapa lama pengerjaan penyelesaian proyek, berapa lama proyek itu berlangsung, ya. Lalu menentukan aktivitas mana saja yang harus dikontrol secara ketat, ya. Jadi kita mau mengefisienkan aktivitas-aktivitas mana saja yang kira-kira tidak efisien nih, dan untuk mempercepat waktu proyek. Ya, jadi jalur kritis ini berfungsi kita bisa mempercepat program-program yang ada, ya, dengan sebuah proyek, ya. Jadi dilakukan eh, analisa jalur kritis ya. Ini teman-teman mahasiswa juga mungkin bisa jadi satu apa namanya, bisa jadi satu kesempatan Anda juga untuk bisa punya angan-angan begitu, kalau misalnya nanti sudah mulai menyusun skripsi, Anda bisa juga mengangkat tema-tema seperti ini ya. Karena ini sangat menarik sekali, kita bisa mengetahui jalur kritisnya sebuah produksi ya, sebuah proyek yang ada. Jadi ini bisa diaplikasikan nanti kalau misalnya Anda mau mengambil judul-judul skripsi begitu, Anda bisa salah satunya menggunakan metode penelitian seperti ini. Nah, di dalam critical path tadi akan kita lihat bagaimana dari awal proses pembuatan proyek sampai akhir. Nanti akan dibalik lagi dari akhir sampai dengan proses pembuatan. Ya, apa fungsinya? Tadi saya sudah jelaskan bahwa ada 3 fungsi untuk melihat jalur kritis. Yang pertama, tahu nih mana yang paling lama pengerjaannya. Lalu yang kedua, aktivitas mana saja yang harus dikontrol. Dan yang ketiga tentu saja kita perlu memerlukan kecepatan ya, speed. Maka dengan mengetahui lintasan kritis, kita dapat mempercepat waktu proyek ya. Dalam waktu PRT atau perkiraan waktu ada waktu optimis, optimistic time, ada waktu pesimis dan realistis. Optimis time yaitu waktu penyelesaian kegiatan terbaik yang bisa didapatkan dalam sebuah jaringan PRT ya. Sekali lagi, waktu optimis adalah waktu penyelesaian kegiatan terbaik yang bisa didapatkan dalam sebuah jaringan PRT. Sedangkan waktu pesimis adalah waktu penyelesaian kegiatan terburuk dengan asumsi kondisi yang ada sangat tidak diharapkan dari sebuah jaringan PRT. Jadi ini kita mengasumsikan ada suatu kendala gitu, kita bisa masukkan di sana. Sehingga dengan mengetahui waktu pesimis ini kita bisa mengukur lamanya sebuah proyek ya. Waktu realistis adalah waktu yang paling mungkin terjadi untuk menyelesaikan sebuah kegiatan dalam jaringan PRT ya. Jadi ini ada 3 perkiraan waktu PRT, ada waktu optimis, waktu pesimis, waktu realistis. Waktu optimis kalau digunakan mengukur dengan waktu penyelesaian kegiatan terbaik, waktu yang terbaik ya didapatkan dalam sebuah jaringan yang waktu terbaik. Sedangkan waktu pesimis diasumsikan ada kegiatan terburuk ya, kondisinya sangat tidak diharapkan, itu bisa terjadi ya. Sedangkan waktu realistis, waktu yang paling mungkin terjadi untuk menyelesaikan sebuah kegiatan dalam kegiatan PRT. Nah, di dalam proses pembuatan apa namanya WBS nanti, kita akan gunakan ketiga waktu ini nanti ya, kita analisanya. Analisanya akan saya buatkan di dalam project. Silakan teman-teman bisa lakukan ini nanti di dalam proses pengerjaan ya, karena saya akan memberikan project ini kepada teman-teman mahasiswa. Jadi bukan hanya mendengarkan saya memberikan materi, tetapi nanti teman-teman bisa mendemonstrasikan secara langsung bagaimana menghitung waktu-waktu yang ada ya. Jangan lupa project akan saya berikan dalam MyBest mungkin hari ini atau besok paling lama ya.
waktu pengerjaan 1 minggu, sekali lagi 1 minggu pengerjaan fungsinya adalah membantu Anda untuk belajar. Ya, kalau untuk mahasiswa yang malas mungkin akan ditinggalkan, tapi untuk mahasiswa yang mau memilih untuk sukses dan memahami materi ini silahkan dikerjakan dengan baik. Ya, kalau ada kebingungan, Anda bingung dengan caranya, mungkin ada kendala, silakan Anda bisa lakukan WhatsApp grup, komunikasi dalam WhatsApp grup, ya, karena proses pembelajaran yang saya lakukan itu selama 1 minggu. Yang penting waktu-waktu waktu-waktu pembelajarannya silakan Anda lihat. Kita membuka waktu komunikasi dari pagi sampai malam, begitu sampai jam 8 malam, dan tolong hari-hari Sabtu dan Minggu itu mungkin bisa di skip karena saya tidak akan merespon WhatsApp karena itu hari Tuhan, ya. Jadi silakan kalau ada kendala nanti saya akan memberikan ini di dalam project, ya. Salah satunya adalah menghitung WBS nanti bagaimana Anda bisa mengontrol suatu project, ya. Jadi Anda diibaratkan adalah seorang manajer dengan posisi manajer proyek, dan Anda harus menghitung sebuah proyek yang ada dengan pendekatan WBS. Nanti saya akan berikan latihannya di dalam WBS. Ingat, ini pekerjaan ini tidak wajib untuk mahasiswa yang malas, ya. Mahasiswa yang malas dan tidak mau berpikir, silakan, tidak boleh dikerjakan. Tapi untuk mahasiswa yang memilih untuk sukses dan mau mengerjakan ini, silakan Anda lakukan ini, karena ini akan melatih melatih Anda dalam critical thinking-nya, karena ini diperlukan juga ketika nanti Anda mau mengerjakan skripsi, ya. Siapa tahu dengan Anda latihan ini ada ide-ide untuk membuat skripsi nantinya, ya. Ini adalah eh, 3 perkiraan waktu PAT-nya, ya. Untuk pengerjaan normal dalam pekerjaan proyek, ya, untuk waktu normal dalam proyek, rumusnya kita bisa lihat di sini. eh, Suatu penyelesaian suatu aktivitas mengikuti pola distribusi kemudian dan sifatnya kontinuitas, ya. Jadi di sini rumusnya adalah eh, nilai harapan dengan standar deviasi, ya. Standar deviasinya bisa kita lihat di sini, rumusnya A tambah 4M tambah B dibagi 6. Standar deviasinya adalah B kurang A kuadrat bagi 6. Matematika dikit, ya. Nanti saya juga akan berikan ini sedikit bagi kalian supaya kita bisa mengetahui waktu normal dalam pengerjaan proyek, ya. Contohnya, misalnya eh, manajer A membuat proyek A menggunakan perkiraan waktu untuk salah satu kegiatan dan proyeknya dengan A-nya tadi kita sudah ada di sini, nilai A, ya. Rumusnya A tambah 4M tambah B bagi 6, ya. Masukkan saja A-nya ada 1, masukkan di sini, ya. Karena rumusnya A tambah 4, ya. Rumusnya adalah A tambah 4 M tambah B bagi 6. Sangat mudah, ya, diingat-ingat, ya. A tambah 4M tambah B bagi 6, ya, untuk menghitung nilai waktu normal. Maka kalau diketahui seperti ini, maka diketahuinya masukkan saja rumusnya 1 tambah 4 kali 2, ya, bagi 9, tambah 9 bagi 6 sama dengan 3 minggu. Nah, untuk variannya, tanda deviasinya tadi kita sudah tahu rumusnya B kurang A bagi 6 kuadrat, ya. Jadi masukkan saja nilainya, eh, karena kita sudah tahu nilai B-nya adalah 9, ya, dikurang A, hanya tadi sudah tahu ada 1, berarti 9 kurang 1 bagi 6, ya. Kuadrat sama dengan 1,77, ya. Cukup mudah sekali, yang penting kita mengetahui berapa A-nya. A bisa A waktu optimis, B waktu pesimis, M waktu realistis, ya. A waktu optimis, B waktu pesimis, M waktu realistis, ya. Cukup mudah untuk perhitungannya, tidak terlalu berat. Anda bisa gunakan kalkulator nanti. Ini akan saya masukkan juga di dalam pengerjaan proyek kita supaya kita nanti benar-benar bisa mendapatkan manfaat dari perkuliahan kita. Jadi bukan hanya titip absen saja, tidak ada suatu hal yang bisa nyangkut di sini, kan sayang, ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk di dalam apa namanya penghitungan WBS ini. Saya akan lihat di sini ada kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan, ya. Ini maksudnya kotak-kotak ini apa, ya, Pak? Gitu, ya. Saya akan jelaskan dulu. Misalnya kita diminta untuk membuat sebuah proyek, ya, membuat sebuah proyek di mana nanti proyek tersebut eh, sebuah proyek tersebut
apa namanya dilakukan dan dikerjakannya, bagaimana kita harus membuat CPM-nya gitu ya, bagaimana membuat jalur kritisnya gitu ya. Untuk diketahui bahwa kegiatan A ya, ini kegiatannya ketahui kegiatan A membangun komponen internal gitu ya. Yang kedua, kegiatan B memodifikasi atap dan lantai. Ya, kalau sini ada pendahuluan langsung, ada waktu minggu, maksudnya begini. Pendahulu langsung ini merupakan kegiatan syarat ya. Kalau kegiatannya tidak dilakukan, maka kegiatan selanjutnya tidak bisa dilakukan. Ya, kegiatan pendahulu langsung adalah kalau dalam kotak ini disebut dengan pendahulu langsung, artinya adalah kegiatan syarat. Ya, misalnya kalau kegiatan A itu dilakukan, maka kegiatan C, kegiatan D tidak bisa dilakukan. Seperti itu ya. Tadi saya sudah sempat menyinggung juga bahwa setiap proyek terdiri dari sebuah aktivitas ya, suatu aktivitas dan itu selalu kegiatannya ini saling berhubungan. Maka tadi kita mengukur dengan berbagai cara ya. Nah, hari ini saya akan memperkenalkan juga perhitungan CPM ya. Kita lihat di sini kalau diketahui kegiatan A adalah membangun komponen internal ya, lamanya adalah 2 minggu. Ingat-ingat ya. Karena ini adalah kegiatan awal, maka tidak ada pendahulu langsung, tidak ada syarat kegiatannya ya. Kegiatan B juga tidak ada syarat kegiatannya karena ini merupakan kegiatan awal ya. Membangun komponen internal, memodifikasi atap dan lantai. Waktunya 2 minggu untuk kegiatan A, kegiatan B 3 minggu. Nah, lihat untuk kegiatan selanjutnya. Membangun tumpukan bisa dilakukan kalau membangun komponen internalnya dilakukan kegiatan A. Ya, sekali lagi ya. Membangun tumpukan bisa dilakukan kalau kegiatan A membangun komponen internal dilakukan. Lama waktu kegiatan C adalah 2 minggu. Ya. Menuangkan beton dan memasang rangka bisa dilakukan kalau membangun komponen internal dan memodifikasi atap dan lantai dilakukan. Nah, itu maksudnya membaca kotak tabel ini ya. Jadi kalau ada seperti ini, lihat dulu pendahulu langsungnya apa. Ini akan berhubungan dengan tadi gambar CPM-nya ya. Menuangkan beton dan memasang rangka itu dilakukan kalau kegiatan A dan B itu berjalan lama waktunya 4 minggu ya, diketahui itu. Kegiatan E membangun pembakar temperatur tinggi kalau kegiatan C selesai. Berarti kalau kegiatan C ini tidak selesai, maka kegiatan E tidak terjadi. Kalau begitu, kegiatan A tidak dilakukan, maka tidak ada kegiatan E. Maka tidak ada, tadi ada kesinambungan, ada kontinuitas dan saling berhubungan ya. Lama waktu 4 minggu. Memasang sistem kendali polusi itu dilakukan selama 3 minggu kalau kegiatan C berjalan ya. Lalu kegiatan G membangun alat pencegahan polusi udara kalau kegiatan D dan kegiatan E berjalan. D dan E berjalan ya. Lalu yang terakhir pemeriksaan dan pengujian kalau kegiatan F dan G itu berjalan ya. Itu waktu pelaksananya 2 minggu. Bagaimana cara pembuatannya? Pembuatan CPM-nya ya. Yang pertama kali yang harus kalian lihat adalah kegiatannya ya. Pertama-tama letakkan dahulu kegiatan yang tidak ada pendahulu langsung. Sekali lagi, tidak ada kegiatan pendahulu langsungnya. Sekali lagi ya. Jadi pertama-tama lakukan, letakkan dulu kegiatan-kegiatan yang tidak punya persyaratan ya di awal. Buat A dan B. Karena kita membuat diagram jaringan kerja ya menggunakan teknik yang lingkaran ya, maka nanti bentuknya lingkaran seperti ini ya. Kalau membuat CPL seperti ini nanti ya. Awalnya dengan kegiatan start di sini ya, startnya kita di sini ya, memulai kegiatan. Jadi ini adalah diagram kegiatan kita. Yang pertama yang harus kalian buat adalah diagram jaringan kerja. Caranya adalah memetakan tabel tersebut dalam bentuk diagram kerja. Ya, yang pertama, langkah pertama dan utama adalah masukkan dulu kegiatan-kegiatan yang tidak punya kegiatan pendahulu atau kegiatan persyarat A dan B. Ya, kita lihat
Membangun tumpukan berarti C bisa dilakukan, C bisa dilakukan kalau A selesai. Maka setelah A tulis kegiatan C. Ya, saya ulangi lagi karena kegiatan A dan B tidak ada pendahulunya, maka utamakan ini di awal. Setelah ini dibuat, buat lingkaran dulu ya. Garis ini adalah garis hubungan kerja ya. Jadi C ini jadi ada karena A ada ya. Jadi kegiatan A ini jadi selesai baru kegiatan C ada. Maka dihubungkan garisnya lurus ke sini ke A. Jelas ya? Sekali lagi ya. Jadi C ini bisa terjadi kalau kegiatan A ini selesai. Selanjutnya kalau D ada jika kegiatan A dan B ada di tabel ya. D ada kalau A dan B ada, maka gambar seperti ini. Ya, D itu ada kalau kalau kegiatan A dan B selesai, maka hubungannya seperti ini. Tidak ke C ya, karena C tidak ada hubungan dengan D. Ya. Yang ada hubungan ke C adalah F. Ya, kita lihat F. F ini ada kalau kegiatan C itu ada. Ya. F ini ada kalau kegiatan C itu ada, maka gambarnya F dengan garis hubung ke arah C. E itu ada kalau kegiatan C itu ada, maka gambarnya E ya setelah C E dihubungkan ke kegiatan C. Lihat kegiatan G, G itu ada kalau D dan E ada ya. D dan E berarti setelah ada E dan D maka G ada, maka G dihubungkan ke arah E dan G. H itu kegiatan H itu ada kalau kegiatan aktivitas F ini selesai dan kegiatan G ini selesai. Maka dihubungkan ke G dan F. Jelas ya bentuk diagram kerjanya ya. Saya ulangi lagi pelan-pelan ya. Yang pertama-tama kita harus membaca tabel ini. Kalau ada pendahulu langsung berarti kegiatan yang dilakukan karena ada syarat kegiatan yang dimulai sebelumnya. Ya, jadi kegiatan yang dimulai sebelumnya. Langkah awalnya, gambarkan dulu startnya dulu, gambar startnya dulu, terserah mau terusan start atau mulai begitu ya, buat lingkaran begitu, karena kita akan menggunakan model AOE, AOM ya, tadi kita gunakan node ya lingkaran. Yang pertama-tama dilakukan adalah taruh dulu kegiatan awal yang tidak punya kegiatan pendahulu ya, jadi mulainya itu kegiatan mulai itu dilakukan di A dan B. Hubungkan garisnya ya dengan kegiatan mulai. Ya, kalau tidak ada pendahulu ya. Lalu taruh kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan A. Kalau misalnya A-nya ini selesai, maka kegiatan C-nya bisa dilakukan. Taruh di sini C di dekat A ya. Dikasih garis menghubungkan A ya. Lalu lihat jika ada kegiatan yang berhubungan ya berhubungan dengan kegiatan lainnya, misalnya D itu bisa dilakukan kalau A dan B selesai, maka taruh di bawahnya. Ya, agak jauh saja coba tidak berdempetan supaya kalian nanti enak karena di atas nanti akan ada perhitungannya, ya. Nanti kita akan meletakkan perhitungan di atasnya. Lalu lihat juga F dan E. Jadi dalam tabel ya, kalau F ini ada kalau kegiatan C itu selesai. Sedangkan E ini ada kalau kegiatan C itu juga selesai. Berbeda dengan G, G ini selesai kalau misalnya kegiatan D dan E ini dilakukan. Ya, jadi hubungannya ke sini, tidak ke arah F atau ke arah C. Karena G ini selesai kalau E-nya dan D-nya selesai, bukan ke arah C ya. H ini selesai kalau kegiatan F dan G selesai. Jadi bentuknya seperti ini. Ya. Yang kedua, setelah kita tahu bentuk diagram jaringan kerjanya, masukkan nilai-nilai waktunya. Ya, kita ganti dengan apa namanya perjalanan kegiatan di sini ya 1, 2, 3, 4 ya. Ini hanya untuk memudahkan saja ABC gitu ya. Ganti dengan 1, 2, 3. Tapi kalau misalnya bingung tetap saja 1, 2, 3 nggak pakai ABCD boleh ya. Yang penting di sini pindahkan nama kegiatannya di luar.
nama kegiatan di luar ya, nama kegiatan di luar supaya tidak bingung. Tadi maka saya apa? Saya berikan cara karena ini kan kosong ya di di lingkarnya kosong karena kegiatannya dipindahkan keluar, ditulisnya satu dua saja, satu dua tiga empat lima enam tujuh ya. Bagaimana menghitung membuat angkanya ini ya disesuaikan dengan tadi apa angka di sininya ya. Eh, Proses kegiatannya ya. Jadi A itu kan satu ya. Satu berarti kan dimulai dua, tiga begitu ya hubungannya ya. Lihat di sini, kegiatan dua ini merupakan kegiatan A ya. Tulis di sini A berarti ya. Garis inilah garis kegiatan A. Lamanya ada 2 minggu. Jadi dibacanya adalah garis ini adalah garis perhitungan lamanya waktu ya. Untuk mengerjakan kegiatan A nomor 2 ini adalah dua minggu. Sedangkan kegiatan B lamanya 3 minggu dan seterusnya. Ya, masukkan angka-angkanya berkaitan dengan lamanya waktu. Saya ulangi lagi, angka di luar ini merupakan angka-angka yang berdasarkan eh, nilai waktu yang ditempuh, nilai waktu yang ditempuh untuk menyelesaikan suatu kegiatan. Ya, keluarkan nama kegiatan tersebut di luar. Ya, misalnya tadi ini harusnya A, saya keluarkan di luar, jadi A-nya di luar ya karena kita akan menggunakan proses yang kedua ya. Jadi kegiatan kedua ini A-nya di luar dihabiskan 2 minggu. Jadi garis hubung ini merupakan lamanya kegiatan. Jadi garis-garis ini merupakan lamanya kegiatan ya. Garis-garis ini merupakan lamanya kegiatan. Setelah memasukkan nilai waktu ya, beri atau buat kotak-kotak dulu di atasnya. Kita akan bikin puzzle di atas ya. Ini langkah ketiga. Caranya adalah kita akan gunakan apa namanya cara yang ketiga tadi menggunakan waktu sebentar forward pass ya forward pass. Jadi kalau di awal untuk membuat kotak di awal yang pertama kita akan gunakan forward pass ya. Jadi dari awal langkahnya itu dari kiri ke kanan ya dijumlahkan ya. Bikin kotak-kotak dulu setelah mengetahui kegiatan mingguannya, buat kotak-kotak dulu setiap lingkarannya. Yang keempat, masukkan nilai-nilai yang atas ya. Kotak-kotak yang atas ini dengan cara menambahkan angka pada kotak atas dengan angka aktivitas dari kiri ke kanan. Ingat dari kiri ke kanan ditambahkan. Kita menggunakan forward pass dulu, ya. Ini merupakan teknik pertama. Jadi kita menghitung jalur kritisnya dulu dengan cara menambahkan dengan cara dari kiri ke kanan, ya. Dari awal sampai akhir, ya. Karena ini kegiatannya di awal adalah mulai, maka tidak ada angkanya nol ya, terus nol ya. Nol tambah 2 sama dengan 2 ya, dari kiri ke kanan ya. 3 nol tambah 3 3 ya. 4 tambah 3 7. Ingat di sini kita mencari nilai terbesar. Nilai terbesar. Nanti kalau misalnya ada dua kegiatan yang bersamaan, misalnya seperti ini nanti, kita lihat dulu nilainya paling terbesar yang mana ya dalam garis ininya. 4 tambah 3 7 ya. 4 tambah 4 8 ya. 7 4 tambah 8 4 tambah sorry. 7 tambah 4 ya. 7 tambah 5. Mana yang paling besar? 7 tambah 4 kan 7 di sini ya. 7 tambah 4. Oke. 7 tambah 5. Ini kan 4 tambah 4 8 di sini ya. 4 tambah 4 8. Oke. 4 tambah 3 7. Tadi dari sini 3 ya. 4 tambah 3 7 di sini. 7 tambah 4 atau 7 tambah 5.
Ya, 13 atau 8 yang di sini tambah 4. Ya, jadi ditambahkan di sini ya hasil dari penjumlahan ya. Ya, 8 tambah 5 atau 7 tambah 4. Ya, di sini ya kegiatannya sini ya. Ada dua di sini kegiatannya, 8 tambah 5 atau 7 tambah 4. Cari nilai yang paling besar ya. Karena terbesar adalah 13, maka dituliskan 8 tambah 5. 13 di sini ya. 8 tambah 5. Berarti kegiatan yang paling besar di sini ya. 8 tambah 5. Kan bisa 7 tambah 4 kan? Ya. Tapi bisa juga 8 tambah 5. Tapi yang paling besar adalah 8 tambah 5. Ya. Lalu 13 tambah 2, 15. Saya ulangi lagi ya. Tambahkan dari kiri ke kanan. Ya. Taruh kegiatan itu minggunya di luar. Ya. Minggunya di luar. Ya. Saya ulangi lagi. Kalau sudah diketahui nama kegiatannya, taruh minggunya di luar. Ya, kegiatan pertama itu nol karena tidak ada kegiatannya baru mulai. Ya, angka satu ini merupakan mulai, angka dua merupakan kegiatan A. Kalau di sini A, di sini A, tulis dua. Dua ini merupakan garis ini, lamanya waktu kegiatan. Ya, garis ini merupakan lamanya waktu kegiatan 2 minggu. Ya, dua tambah nol dua. Ya, ini tiga tambah nol tiga. Ya, tambahkan. Dua tambah dua ya dua yang di atas ini didapatkan dari nilai dua pertama ya. Sedangkan ini yang dua ini berdasarkan dari ini dua ditambah dengan lamanya minggu kegiatan 4 ya kegiatan C. Dua tambah dua sama dengan 4 ya. Empat tambah tiga 7 ya. Empat tambah 4 8 ya. Terus 8 tambah 5 13. Oke. Tiga tambah 4 ya. Tiga tambah 4 7 gitu ya. Ini untuk tahap pertama, angka yang di atas merupakan angka tambahan, penambahan ya, dari kiri ke kanan ya. Lalu yang kedua, masukkan nilai bawah pada kotak dengan cara mengurangi angka pada kotak bawah dengan angka aktivitas dari kanan ke kiri. Ulangi. Kita membalik ya, karena kita membalik berarti dari kegiatan yang sudah selesai sampai kegiatan awal. Kita lihat di sini 15 kurangi 2 13 ya. Lalu lihat di sini di atas ini juga 15 kurangi 2 di sini sama 13 ya. Jadi dikurangi di sini karena ini berhubungan dengan 8 dengan kegiatan G, H dengan G ya. Lalu selanjutnya 13 13 dikurangi 5 ya. 13 kurangi 5. 13 kurangi 5 hasilnya 8 ya. Yang di atas juga sama ya. Ini kan 8 ya. Lalu 8 kurangi 4 ya. 8 kurangi 4. Oke. 8 kan sudah ketahui tadi ya. 15 kurangi 3 8 ya. 8 kurangi 4 4. Jadi sama juga 13 ya 13 tadi. 8 kurangi 4 4 ya. 4 kurangi 2 2. Oke. Nah, di sini 0 nilainya tidak usah dikurangi lagi ke sini karena ini adalah awal, kegiatan awal, pasti selalu dengan 0. Ya, di awal ini selalu diisi dengan nilai 0. Ya, saya ulangi lagi. Kalau untuk langkah kedua menilai dengan kotak yang bawah dikurangi ya 15 kurangi 2 13. 15 kurangi 2 13 ya. 13 di sini ya. 15 kurangi 2 13. 13
Setelah itu lihat di sini cari yang paling terkecil nilainya ya. 13 kurangi 5 ya, 13 kurangi 5 di sini ya. 13 kurangin 5 8 ya. Dan di sini 8. Cari yang paling terkecil ya. Ada 13, ada 8. Terkecil ada 8, berarti 8 kurangin 4. Ya, bukan 13 kurangin 3, tapi karena terkecil dari sini 8, maka 8 kurangi 4 sama dengan 4 ya. 13 kurangi 5 8 ya. 8 kurangi 4 4 di sini ya. 4 kurangi 2 2 di sini ya. Jadi kalau ada dua kegiatan di sini cari paling kecil, berbeda sama tadi yang apa? Yang aktivitas pertama, jalur pertama di atas itu ditambahkan. Ditambahkan berarti cari yang paling angka besar. Tapi cari angka yang paling kecil ya. Selanjutnya kalau sudah menemukan ini, maka langkah selanjutnya menghitung jalur kritis ya dengan menambahkan dua kotak vertikal tadi sudah dituliskan. Jalur kritisnya adalah cari angka yang paling panjang. A ya ditambahkan ya A, C, E, G, H ya. Dikurangi dengan ditambahkan dengan jumlah minggunya ya. Jadi A itu 2 tambah C 2 tambah 4 2 tambah 5 2 tambah hanya 2 ya. Hanya 2. Menghitung jalurnya adalah A, C, E, G, H ya. 2 tambah 2 tambah 4 tambah 5 tambah 2 sama dengan 15 minggu. Ini merupakan critical path, jalur terpanjangnya ya. Lihat angka yang paling besar di sini ya, 2 4 ya, 8 13 15. Ini merupakan critical path-nya. Nah, ini semua dilakukan untuk menghitung tadi nilai kritikal untuk mengetahui apa namanya sejauh mana efisiensi sebuah proyek ya. Nah, ini tadi yang sudah saya contohkan tadi ya, komponen-komponennya ya. Jadi fungsinya tadi kita sudah membreakdown satu persatu. Jadi untuk mengetahui cara menghitung dan membuat diagramnya, yang pertama kita harus tahu dulu membaca tabel ini ya, membaca tabel. Setelah kita tahu kegiatan mana yang dimulai, maka tuliskan dulu kegiatan mana yang dimulai. Ya, kegiatan yang tidak ada apa namanya, tidak ada pendahulunya. Setelah dibuat grafiknya, maka masukkan nilai aktivitas yang ada, nilai aktivitas yang ada ya. Garis ini merupakan lamanya waktu kegiatan. Garis ini merupakan lamanya waktu kegiatan. Ya, jadi tadi sudah ketahui ada 2, ada berapa minggu tadi begitu. Lalu bikinkan kotak di atas, ya kotak di atas. Fungsinya apa? Fungsinya kotak yang di atas ini untuk mengetahui jalur kritisnya. Ya, jadi kan jalur kritisnya dilalui adalah 2, ya 4 paling lama di sini, 8, ya ke 13, 15. Ya. Kenapa tidak ke F? Ini kan 8 di sini ya. Paling lama di sini bedanya. Bukan yang di bawahnya ya. Saya ulangi lagi untuk mengetahui jalur kritisnya. Lihat dulu angka yang terpanjang ini ya. 2 ya. 4, 8, ke 13, ke 15. Ya, tidak ke 7 karena ada 8 di sini. Ya, ke E paling lama. Ya, jadi ini merupakan jalur kritis. Ya. Maka untuk waktu penyelesaiannya adalah 15 minggu, dijumlahkan saja jumlah nilai kritisnya. Ya, seperti itu ya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan bisa dicek di dalam WhatsApp grup ya. Nanti kalian bisa bertanya. Untuk penugasan nanti saya akan update di dalam apa namanya dalam MyBase ya. Untuk tugas part 1 silakan saya bacakan soalnya. Anda nanti bisa langsung menjawab ya.
Jadi ada 3 part tugas. Yang pertama tugas part 1 ada di dalam video, part 2 ada di MyBase, part 3 ada di MyBase ya. Part 2 biasanya lebih banyak kepada analisa ya. Part 3-nya lebih banyak kepada membuat presentasi pendalaman materi ya. Oke, nomor 1, suatu kegiatan untuk mencapai tujuan dan menciptakan kondisi yang diinginkan berkaitan kondisi sosial kemasyarakatan bisa bersifat mikro, makro maupun internasional disebut A. Program, B. Proyek, C. Manajemen proyek, D. Fase proyek, E. Manajer proyek. Silahkan nanti diteruskan jawaban Anda ya. Jadi nanti silahkan dibacakan dulu soalnya, lalu Anda bacakan jawaban Anda di dalam video rekaman Anda ya. Nomor 2, kegiatan menciptakan produk yang sifatnya unik disebut A. Proyek, B. Program, C. Fase proyek, D. Manajer proyek, E. Manajemen proyek. Ya, silahkan dibaca nanti ya jawabannya apa. Ya. Nomor 3, waktu penyelesaian kegiatan terbaik yang bisa didapatkan dalam sebuah jaringan PART disebut A. Waktu optimis, B. Waktu pesimis, C. Waktu realistis, D. Perencanaan, E. Pengendalian. Nomor 4, di bawah ini yang bukan merupakan keunikan suatu produk yang dihasilkan dari suatu proyek disebut A. Tempatnya permanen, B. Tempat selalu berpindah-pindah, C. Waktu produknya tidak selalu sama, D. Ukuran relatif lebih besar, E. Jumlah produk yang dihasilkan sangat sedikit. Ya. 5, aktivitas proyek yang dilambangkan dengan anak panah disebut dengan activity on arrow, B. Activity at arrow, C. Activity on note, D. Activity at arrow, E. Activity from arrow. Ya, silakan nanti Anda jawab untuk bagian eh, pertama ya. Bagian kedua dan bagian ketiga akan saya tampilkan di dalam MyBase. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih dan semoga Tuhan memberkati kalian. Tetap semangat dalam berproses pembelajaran.